Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama saya Dani Indrawan Pratama. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin ngajakin teman-teman semuanya untuk mereview, ngintipin beberapa setup yang bisa kita temuin saat teman-teman trading pakai unfill order maupun supply and demand ya, sama aja. Plus EMA maupun PLN breakout segment, apapun itu istilahnya, sama aja, areanya mirip-mirip. Nah teman-teman, kita akan langsung masuk ke dalam layar saya. By the way, teman-teman, setup ini saya share berupa watchlist di dalam forum VIP-nya Jaripedia. Jadi salah satu fitur VIP Jaripedia adalah teman-teman bisa tanya jawab barengan sama saya di dalam forum, teman-teman, yang udah disediakan di dalam member area, teman-teman. Teman-teman bisa saling sharing informasi, tanya jawab sama saya, kita bisa diskusi berbagai macam hal, tentu aja seputar forex ya, forex trading atau ya trading instrumen yang lain boleh ya, selama saya ngerti teman-teman bisa ajukan pertanyaan di sana. Nah teman-teman, setup ini atau watchlist ini saya share tanggal 15 Oktober lalu. Sekarang udah tanggal 21 Oktober dan semua setupnya kebetulan udah kepanggil ya. Kalau pengen teman-teman intip, saya akan klikin buat teman-teman semuanya. Saya akan buka watchlistnya. Nah, ini adalah 4 pair, ada di Euro AUD, USD CHF, Euro CAD, NZD CHF. Ada 4 pair dan kebetulan udah kepanggil semuanya. Dan teman-teman, sebenarnya saya share dua watchlist, teman-teman. Ada watchlist saya di H4 juga, tetapi ya hampir semuanya nggak pernah kepanggil, teman-teman. Harga udah meninggalkan areanya cukup jauh. Bukan hampir semuanya, malah semua yang saya share di sini di H4 belum kepanggil. Malah yang H1-nya, teman-teman, kepanggil semua. Kita akan langsung masuk ke dalam pairnya ya. Kita akan start dari bawah ya teman-teman. Kita akan start dari NZD-CHF ya. Biasanya kalau orang-orang starting dari atas ke bawah, kita mulai dari bawah ke atas. Oke. NZD-CHF ya teman-teman. Kita akan start dari NZD-CHF. Nah waktu itu saya share tanggal 15 pada jam 1.15 siang ya. Which is itu kayaknya di area ini ya. Ya sekitar sini lah ya. Ini jam 12 siang. Kita punya setup rally base rally yang menarik teman-teman. Ini jadi menarik karena supply di atas baru aja ke remove, supply di atasnya lagi teman-teman, kalau teman-teman lihat baru aja ke remove. Nah ini adalah setup yang menarik untuk kalau saya mau nge-buy di bawah. Tapi sayangnya teman-teman, nah harga tidak pernah kembali, padahal secara struktur ini sangat menarik teman-teman, secara konteksnya juga bagus. Dan juga teman-teman bisa lihat profit zone-nya sangat open. Nah, tapi sayangnya harga nggak pernah kembali, jadi ya otomatis sesuai rule yang saya gunakan akan saya cancel. Kalau teman-teman pakai EMA juga harusnya di cancel juga kan, EMA-nya udah ke atas. Kalau teman-teman ya ngeliatin EMA 200, EMA 200-nya juga udah ke atas, jadi di cancel ya NZD-CHF ini. Kalau teman-teman ingin mempertahankan ini, pastikan teman-teman punya skor yang lain, misalkan odds enhancer atau second evidence atau apapun yang teman-teman tahu tentang scoring tambahan ya. Euro CAD, kita akan next ke Euro CAD, kita pastikan sama ya, NZD-CHF udah kelar, tadi setupnya kita cancel. Euro CAD ini yang cukup menarik teman-teman. Hari ini barusan aja hit TP3 tanggal 21 Oktober jam 8 kali ya tadi ya. Jam 8 kayaknya atau jam 9, ya jam 9-an lah ya. Kita punya drop base drop teman-teman. Kalau teman-teman nontonin setup ini di live webinar atau live charting saya beberapa bulan lalu, saya lupa tepatnya di mana, kayaknya di VIP, teman-teman bisa cek aja. Kita punya marking satu zone ini ya teman-teman. Nah, saya akan mundurin, saya akan aktifkan zonanya, saya akan pakai basing zone atau base indikator. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu base atau basing zone ini, teman-teman bisa base ini atau indikator ini bertujuan untuk melihat atau mencari area supply and demand dengan cepat dan mudah tanpa subjektivitas, karena semuanya dibuat oleh rule base ya, dibuat berdasarkan rule base. Kita lihat teman-teman, kita punya drop base drop. Di sini ada kualitas ini menarik. Saya marking area yang mirip-mirip dengan Euro CAD. Kebetulan saya ambil areanya sampai bawah ya. Kalau basing zone markingnya cuma sampai atas ya. Which is good sih. RR-nya jadi lebih oke ya. Dan harusnya kalau teman-teman ikutin basing zone, teman-teman TP3-nya lebih cepat dari apa yang saya kerjakan ya, karena saya markingnya lebih turun. Karena saya lihatnya di time frame 55 menit juga, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di 55, kita punya dua area yang bisa kita gabungin. Kalau di 60, teman-teman ya cuma satu area kualitas saja yang bisa kita lihat di sana. Nah, oke teman-teman, itu setupnya before-nya dan harga masuk dan ya sekarang masuk ya. Setup ini bisa kita teman-teman lihatin nanti di live charting apa ya, saya lupa, teman-teman bisa cek aja ya. Harusnya saya share juga sih setup ini.
Kemudian USD CHF, teman-teman. Kita punya setup di USD CHF. Ini menarik, teman-teman. Nah, ini saya ingat banget. Waktu itu saya menyampaikan bahwa ada area hidden base di sini yang sangat menarik. Kita punya drop, base drop di dalam sini, dan drop, base drop yang kelihatan. Kalau teman-teman pakai basing zone, ya sekali lagi tergantung pengaturannya ya. Kalau teman-teman pakai pengaturan 0,5, harusnya area yang bawah aja yang di marking. Kalau teman-teman gedein misalkan 0,618, biasanya area yang atas juga akan di marking. Kita akan cek aja apakah di marking. Yes, betul ya. Yang warna merah ini, hidden base ini, teman-teman di marking oleh basing zone. Jadi kalau teman-teman pakai pengaturan lebih gede atau pengaturan favorit saya yaitu 0,618 waktu itu, teman-teman akan kelihatan hidden base yang ada di atas nih. Kalau saya kembalikan ke 0,5, teman-teman pengaturannya kembali ke yang bawah doang ya. Teman-teman bisa lihat. Ya, oke. Alhasil saya ambil yang atas doang, teman-teman. Singkat cerita. Dan kalau teman-teman ambil yang bawah doang, which is good, teman-teman juga bisa profit 1/2, teman-teman. Dan kebetulan kalau teman-teman ambil yang hidden base yang atas, atau teman-teman pakai settingan 0,618, teman-teman akan ya ketahuan area yang atas juga, dan ya sekarang udah TP3 ya, TP jauh malahan. USD CHF. Menarik teman-teman, kita punya satu setup TP3 di sini ya, USD CHF. Dan yang terakhir Euro AUD, ini nggak kalah menarik, ini cukup menarik untuk kita bahas juga teman-teman. Kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman tahu juga, saya plannya biasanya saya suka banget sama yang continuous pattern, which is rally base rally ataupun drop base drop doang. Nah, kalau teman-teman lihat, kita punya drop base drop dan rally base drop. Teman-teman bisa lihat di labelnya. Basing zone ini spesial banget karena teman-teman mungkin yang masih awam juga bisa belajar dari tools ini. Yaitu tools ini akan marking namanya nih, zonanya apa. Oke, ini drop base drop namanya. Oke, ini namanya rally base drop. Distalnya di mana nih di sini? Proximalnya di sini. Jelas banget ya. Jelas banget, label ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang mungkin masih baru ya. Ya, kalau pengen teman-teman hilangin juga bisa sih. Ya, hilang dan tampil. Saya sih suka tampilin aja. Nggak mengganggu layar juga kan. Kita akan lihat teman-teman, personally saya punya setup di sini di drop base drop. Dan ternyata kurang ajarnya teman-teman, harga menyentuh area saya dan kemudian harga mantul ke bawah. Harga masuk sampai ke distal di area rally base rally yang tadi dan ternyata mantul sangat kencang dari atas. Artinya teman-teman, saya SL dan yang teman-teman aliran rally base drop yang sikat, teman-teman harusnya profit cukup gede karena TP3-nya sangat cepat. Bahkan sampai sini udah TP3 harusnya teman-teman kalau ambil area sekecil ini yang di marking oleh basing zone. Alright. Itulah pembahasan kita hari ini, cukup menarik teman-teman. Ya, buat teman-teman yang mungkin tanya ada Euro NZD, ini plan yang baru, teman-teman bisa nanti intipin aja. Lihatin aja setupnya. Oke, so far teman-teman kita punya satu setup yang di cancel, NZD-CHF. EuroCAD kita punya TP3, ya teman-teman betul ya, TP3, EuroCAD, USD-CHF, ini juga TP3, plus udah plus 6R teman-teman, dan personally saya punya minus di sini 1R alias berarti totalnya selama tanggal 15, kalau teman-teman, ini yang teman-teman lihat, kita punya 3 setup berarti ya, 3 setup, dan totalnya kita bisa mengkoleksi 5R ya, cukup menarik ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mungkin tertarik sama base indikator, teman-teman bisa masuk aja ke jaripedia.com, masuk ke all product atau masuk langsung aja ke menu base indikator. Atau teman-teman bisa klik aja link yang ada di deskripsi ya, teman-teman bisa klik, teman-teman bisa pilih aja paket yang sesuai teman-teman suka. Teman-teman bisa start dari 3 atau 6 bulan atau langsung ke 1 tahun, ini jadi penawaran yang sangat menarik. Karena apa? Teman-teman akan mendapatkan banyak bonus. Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan bonus VIP Jaripedia selama 1 bulan kalau teman-teman ambil base-nya yang 1 tahun. Nah, buat teman-teman yang ambil base yang lifetime, teman-teman akan mendapatkan bonus VIP Jaripedia selama 3 bulan ya, nggak tanggung-tanggung. Teman-teman kita bisa belajar bareng-bareng di dalam komunitas, kita bisa bertumbuh bareng selama 3 bulan. Plus teman-teman bisa pakai toolsnya, ini gokil. Nah, nggak berhenti di sana teman-teman, semua package, nggak semua package ya. Yang 6 bulan ke atas teman-teman akan mendapatkan bonus daily ATR percent panel. Which is itu yang saya gunakan untuk mempermudah saya untuk menentukan stop out atau stop loss atau buffer zone atau wiggle room. Istilahnya sama aja ya, kita bisa pakai di DAPP ini. Daily average percent panel untuk mengukur persentase dari daily ATR ya. Oke, teman-teman bisa mendapatkan itu dengan paket yang 6 bulan ke atas. Setelah itu, teman-teman apalagi ya?
Ya, semua paket teman-teman akan mendapatkan bonus materi scoring starter. Dan teman-teman bisa notes ini harga dapat berubah sewaktu-waktu dan kebijakannya juga bisa berubah sewaktu-waktu. So, mumpung masih dibuka bonus-bonusnya, harganya masih cukup murah, teman-teman bisa start dari sekarang. Kalau begitu teman-teman jangan lupa subscribe dan share video ini jika bermanfaat. Jangan lupa teman-teman bagikan ini boleh di Instagram teman-teman, tag saya di DNY Indrawan maupun di @jaripedia. Alright, saya Dani Indrawan Pratama undur diri, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya dan bye-bye. Thank you.